Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua ya, yang saya hormati, yang saya cintai, anak-anak kelas D ya, perbankan, keuangan dan perbankan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali bersua ya di forum Zoom ini. Dan saya mohon ya ke depannya Anda sudah mulai bisa beradaptasi dengan pembelajaran, karena saya sengaja ya tidak ngasih tahu dari pagi gitu. Biar dari jam 8 ke sana kita mulai aja dengan diskusi di Zoom. Dan untuk pertanyaan sebenarnya kan udah saya upload di minggu lalu ya, untuk Anda bisa punya kesempatan dari awal-awal untuk menyimak pembahasan di bab 2 part 2 ini gitu. Jadi ketika di forum Zoom kita tinggal berdiskusi saja sebenarnya gitu. Jadi kita biar tidak terlalu lama mantengi Zoom ini gitu. Dan seperti yang saya sering sampaikan ya, jika memang masih ada kendala teknis ya, terutama buku yang mungkin ada yang belum sampai, saya juga mohon maaf, saya belum bisa mengeksekusi karena juga banyak dari prodi lain, jadi harus saya satukan gitu ya pengurusannya biar tidak satu persatu, cukup repot juga. Nah, adapun mengenai tugas-tugas ya yang memang sekiranya belum bisa dikerjakan, Anda ya santai saja dulu gitu ya. Sebisa dulu aja gitu ya. Kan bisa dirubah, bisa diedit, bisa diapa gitu nanti. Waktu kan bisa saya rubah lagi, perpanjangan waktunya. Karena kita harus bersabar ya, dalam bab 2 memang kita udah masuk ke minggu kelima gitu ya. Tinggal 2 pertemuan lagi di ujian tengah semester ini kita. Tapi ya tenang saja gitu ya. Mungkin bab-bab yang penting, terutama di bab 2 akan saya sampaikan ya, dengan cara seksama gitu, dan dalam tempo yang efektifnya mungkin. Oke, silakan ya bagi yang masih mau bertanya, boleh langsung nanti, ataupun di chat di sini. Ya. Dan saya akan melihat dulu pertanyaan yang ada di Google Classroom. Ya. Ada 2 pertanyaan. Dari Maharani Nur Azizah, ada? Yang mana? Ada, Pak. Coba yang mana Maharani Nur Azizah? Pak. Mana? Maharani mana? Oh, itu. Ya. Terus Sani Nopiani. Hadir, Pak. Mana Sani? Hadir. Sani Nopiani. Hadir. Oke, teman-teman semua ya. Jadi untuk bab 2 ini, di bagian kedua ini kan melanjutkan dari bagian pertama yang sudah saya dan kita bahas bersama sebenarnya minggu lalu, bahwa memang kita akan bercerita di bagian kedua ini adalah peristiwa di sekitar 5 tahun pertama ya Indonesia merdeka. Jadi peristiwa dari tanggal 17 Agustus 45 sampai ke tahun 50-an ya. Tahun 50 di sini memang ada dinamika yang cukup beragam gitu ya, karena memang kemerdekaan kita ya yang dideklarasikan, diproklamasikan tanggal 17 Agustus 45 ya, itu merupakan bukan akhir dari segalanya ya, tapi itu adalah awal dari segalanya. Jadi kita mungkin bangsa kita pada tanggal 17 Agustus itu mengawali ya cerita gitu kan, dengan membuka lembaran baru gitu kan. Tapi seperti yang dalam kehidupan pada umumnya ya, yang namanya juga kehidupan, apalagi ini kehidupan yang sangat luas karena menyangkut hajat hidup orang banyak, berbangsa dan bernegara, jadi tak seindah yang diharapkan sebenarnya ya 5 tahun pertama. Mungkin kalau Anda mengalami ujian dalam hidup, atau kalau orang katanya kalau berumah tangga itu 5 tahun pertama adalah masa-masa coba-coba, masa-masa ujian gitu ya. Apakah masalah ekonomi, apakah masalah gangguan-gangguan dari dalam maupun dari luar. Itulah pula yang dialami mungkin oleh bangsa kita. Ya. Jadi nanti mungkin kita akan membahas bagaimana di bab 2 ini, bagian 2 ini, kita akan melihat bagaimana ujian-ujian yang dihadapi oleh bangsa kita. Ini saya akan langsung ke pertanyaan dulu ya, sebelum saya nanti menguraikan poin-poin penting di bab 2 bagian 2. Dari Maharani, mengapa Pancasila dan pembukaan dijadikan sebagai pokok-pokok kaidah
yang fundamental. Ya. Itu kan fundamental itu pondasi, ya, dasar yang paling mendasar. Seperti halnya bangunan rumah, ya. Bangunan itu kan punya pondasinya agar kokoh, agar kuat gitu. Makanya pada peristiwa pembentukan negara, ya, yang dipersiapkan di BPUPK sampai ke PPKI di tanggal 18 Agustus itu kan dalam rangka membentuk pondasi itu, membangun pondasi itu supaya kuat. Makanya pembahasan-pembahasan di sidang-sidang BPUPK maupun di PPKI adalah tentang yang diperdebatkan khususnya, yang diperbincangkan secara nyata oleh para pendiri bangsa adalah tentang pondasi bernegara, ya. Walaupun memang di tanggal 18 Agustus itu yang dibahas ataupun yang disahkan, ya, yang sebelumnya juga dibahas di sidang-sidang BPUPK, PPKI itu yang membahas tentang selain Pancasila, ya, pembukaan dan juga Undang-Undang Dasar 45. Itulah yang disebut dengan kaidah fondasi awal bernegara, ya, yaitu hukum dasar atau dasar hukum atau dasar negara sumber dari segala sumber hukum, gitu. Yaitu Pancasila dan pembukaan. Pancasila dan pembukaan, ya, nanti hubungan yang paling nyatanya kalau Anda ingin paham pertanyaan dari Maharani nanti di bab 3, ya, setelah minggu depan mungkin atau minggu depannya lagi menjelang nanti UTS. Ya, jadi itu. Jadi nanti ada tentang dasar negara. Ya, mengapa dalam pembukaan Pancasila dan pembukaan, ya, karena itulah yang paling tinggi dalam negara kita adalah pembukaan. Yang di dalamnya ada Pancasila. Itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Ya. Dan nanti diterjemahkan ke dalam hukum dasar, yaitu UUD 45, gitu kan. Itulah yang tingkatan tertinggi dari aturan negara kita, ya. Jadi ada sumber dari segala sumber hukumnya, kemudian ada undang-undang dasarnya, dan di bawahnya nanti ada undang-undang di bawahnya, gitu kan. Ada TAP MPR, ada undang-undang. Banyak kan contoh undang-undang itu yang dibuat oleh MPR, DPR, Presiden, gitu kan. Seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law itu undang-undang yang harusnya itu mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu seharusnya seperti itu, ya. Karena itu pondasinya. Sehingga kalau ada undang-undang yang di bawahnya tidak berpondasi tidak berdasar, tidak bersumber dari Pancasila, dari UUD 45, ya akan hancur negara, ya. Gitu kan? Karena membuat etalase, membuat dinding rumah, ya. Tapi merusak pondasi rumah itu sendiri, gitu kan. Itu kurang lebih logikanya, ya. Kenapa pembukaan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang 45. Ya. Pertanyaan yang kedua dari Sani Nopiani. Banyak sekali kekurangan dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya, Undang-Undang Dasar 45 kan buatan siapa coba? Coba ada yang buatan siapa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang hari ini ulang tahun? Barangkali yang ulang tahun bisa menjawab. Agung, kamu ulang tahun? Ulang tahun nggak? Tidak, Pak. Ayo jawab. Kenapa? Siapa? Siapa yang membuat undang-undang itu? Atau undang-undang dasar siapa yang membuat? Rancangannya dibuat oleh Insinyur Soekarno. Ya. Rancangannya dibuat. Oke, betul. Soekarno itu siapa? Tuhan Presiden atau pertama. manusia? Manusia. Kalau manusia itu kalau membuat sesuatu itu sempurna tidak? Tidak. Tidak. Berarti kalau tidak sempurna berarti ada apa? Ada kekurangannya. Ada kekurangannya. Karena bukan kitab suci. Sehingga ya kalau misalnya ada pernyataan, Pak, kenapa sih di kita Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum? Padahal kan bagi umat Islam ataupun bagi umat agama lain itu ada Al-Quran, ada kitab suci. Apakah itu tidak musyrik, Pak? Katanya ya. Itu tidak menentang agama Pancasila itu. Ya ingat ya, kitab suci bagi umat Islam adalah Al-Quran ataupun dari umat agama lain yang memiliki kitab suci-nya pun itu kan sumber tertingginya dalam keyakinannya ya. Lalu bagaimana dengan Pancasila? Apakah itu tidak bertentangan ya? Nah, Anda jangan membandingkan antara buatan manusia dengan buatan Tuhan ya. Tidak akan ada bandingannya gitu kan. Itu ya. Jadi memang itu salah satu ini ya. Jadi para pendiri bangsa kalaupun misalnya mereka menempatkan ketuhanan yang Maha Esa ya, bukan berarti untuk menandingi kitab suci agama-agama di Indonesia ya.
Bukan ya. Tapi itu adalah dalam rangka untuk kuat bernegara. Ya urusan agama itu ya silakan gitu kan. Itu lebih tinggi daripada negara, daripada hukum negara. Itu hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhannya, kayak gitu. Jadi itu ya. Jadi pada intinya inti jawaban itu adalah ya wajar kalau memang banyak kekurangan ya. Dibuat dalam waktu yang seminggu kan ya. 10 sampai dengan 16 Agustus. Juli. Sementara di sehari setelah itu kan setelah kemerdekaan di tanggal 14 kan hanya sehari itu membahas apa kekurangannya, makanya dia bahas kan di sana. Nah, karena peristiwa setelah kemerdekaan yang harusnya mengesahkan Pancasila, mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 dan pembukaannya, ternyata bukan sebatas hanya mengesahkan, tetapi juga di sana ada proses kembali permusyawarahan gitu. Pembahasan, walaupun tidak banyak yang dibahas, tapi ada yang berkeberatan ya dalam tanda kutip tentang rumusan-rumusan Pancasila maupun UUD 45 ya, pembukaan dan lain-lainnya. Ketiga hal itu kan banyak yang dipertanyakan oleh anggota PPKI. Kira-kira apa coba? Kenapa PPKI mempertanyakan hasil kerja ya BPUPK maupun Panitia 9 di bulan sebelum kemerdekaan? PPKI kan setelah kemerdekaan, di tanggal sehari setelah kemerdekaan. Kenapa coba mereka mengubah lagi rumusan-rumusan BPUPK? Ada yang bisa jawab? Bantu jawab. Karena ini nggak ada yang bertanya, makanya saya harus tanya jawab ya dengan Anda. Coba barangkali ini yang tidak bisa off, bisa jernih suaranya. Rina Yuliana. Silpi. Refli. Bisa dengar? Bisa jelas suaranya nggak? Kelvin Julianto. Ada, Pak. Kevin bisa dengar? Kenapa Ada, coba Pak. PPKI itu mengubah lagi rumusan-rumusan hasil kerja BPUPK? Apa alasannya? Coba yang lainnya tolong untuk siap-siap ya. Untuk siap-siap. Semuanya paham pertanyaan saya. Kenapa PPKI mengubah lagi rumusan-rumusan yang telah disahkan atau yang telah ditetapkan oleh BPUPK maupun Panitia 9? Besti hadir? Sandi Muslim Arif, Elsa Julia Rahayu, Mega, Nurul Fadila, Jujun. Jujun, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Jujun, kamu tanggal berapa lahir? Tanggal 6 Mei. 6 Mei, 6 bulan 5 ya? Ya. Bulan 5 berarti 6 tambah 5, 11. 11 bagi 2, 5,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Nih. Firda. Firda Cindy. Apa jawaban kamu? Apa jawabannya? Raffi bisa dengar suara saya, Raffi? Kenapa kamu ngelalap lagi tadi udah ini? Wirahma, bisa dengar suara saya? Wirahma? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tanggal berapa lahir? Tanggal 19. Bulan 1 Januari. 20 ya. 19 tambah 1, 20. Bagi 2, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nih. Arti Yunia. Apa jawabannya? Dengar nggak pertanyaannya? Kenapa sidang BPUPK mengubah lagi sidang BPUPK atau PKI itu? Coba Anda yang sudah ada buku boleh Anda, kalau belajar tuh boleh Anda sambil baca-baca sumber ya, sambil baca-baca buku itu. Ini bukan ujian ya. Kalau ujian ya kan, kalau yang close book kan tidak bisa ya. Tapi kalau ini kan Anda boleh lah baca apapun ya. Mau baca status, mau baca apa gitu ya. Yang penting jadikan sumber
ketika saya ngajak diskusi, ayo Anda buka gitu ya sumber-sumbernya. Boleh ya. Coba, siapa yang bisa menjawab? Kenapa PPKI mengubah lagi rumusan-rumusan hasil PPKI, mengubah lagi hasil-hasil rumusan BPUPK yang sudah disahkan? Apa alasannya? Kalau belum bisa paham ini, saya tidak bisa melanjutkan ya. Coba santai aja ya, wajahnya Anda kok tegang begini. Santai, coba tarik nafas dulu. Ini kan Anda kan di rumah masing-masing ya. Kenapa bukan di ruang kelas, kenapa kayak tegang gitu? Saya harusnya lebih tegang karena saya dikepung oleh 40 orang ya, dikeroyok oleh Anda gitu. Harusnya lebih tenang, coba lebih tenang ya, lebih kedepannya Anda tolong jangan tegang ya. Ada yang hari ini sedang bahagia coba bisa menjawab yang sedang bahagia. Bebas ya kalau mau salah mau benar. Sedang bahagia nggak? Karena Siapa nih? Nama adanya siapa? Nama. nama saya Sekar Sari. Kamu sedang bahagia? Nama saya Sekar Sari. Mengapa PPKI mengubah lagi? Ingin jawab aja Pak, nyoba. Iya, apa sok. Langsung, jawabannya langsung. Karena mungkin ada beberapa kelompok yang kurang menerima kalimat sila yang pertama. Jadinya kan untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia, jadinya PPKI itu mengubah lagi gitu. Oke, udah terima kasih ya. Jadi memang alasan, terima kasih ya Sekar Sari. Jadi memang kenapa PPKI itu mengubah lagi rumusan-rumusan hasil kerja BPUPK dan Panitia 9 karena betul ya alasannya tadi ya mengubah itu sila keberatan ya, sila Pancasila. Nah, karena ya anggota yang hadir pada saat PPKI jauh lebih banyak daripada BPUPK maupun Panitia 9. Di mana orang-orang yang tidak ikut ke penelitian BPUPK ya, dan tergabung ke dalam negara Indonesia setelah merdeka, mereka datang ya setelah merdeka dan tidak tahu dan belum paham kok begini konsep dasar bernegaranya. Sila pertama dengan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya ya. Itu. Jadi itu teman-teman ya alasannya. Yang kedua ya, selain mereka tidak ikut dan memang kebanyakan mayoritas beragama non-Islam ya, dari Bali kan Kutub Hijau Hindu, dari Maluku itu beragama Nasrani ya. Walaupun memang di sidang-sidang sebelumnya juga ada yang non-Islam ya di BPUPK. Tapi yang mereka hadir karena dari wilayah timur gitu kan, bukan dari golongan yang hadir di BPUPK. Dan ketidakpahaman tentang maksud dari syariat Islam yang termuat dalam Piagam Jakarta ya. Sehingga terjadilah perdebatan yang cukup sengit ya, mungkin yang sudah saya ceritakan juga di video itu, yang akhirnya umat Islam yang mayoritas ya dengan kelompok Islam dan golongan nasionalisnya itu dengan berbesar hati, dengan toleransi itu bisa menyepakati maupun menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta. Dan juga itu menghapus salah satu pasal dalam Undang-Undang 45 tentang syarat presiden ya, yang dalam aslinya itu adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Karena menyesuaikan dengan sila pertama, akhirnya dihapus beragama Islamnya. Cukup dengan orang Indonesia asli saja. Ya, itu tentang dan itu juga bukan hanya mengesahkan rumusan-rumusan itu ya. Nah ini yang unik, ini kan saya sedang memakai background Bung Karno sedang memimpin sidang PPKI ya di tanggal 18 Agustus itu. Soekarno pada saat mengetuk palu ternyata memang lupa ya. Orang Bali yang menginterupsi rumusan alinea ketiga tentang berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Orang Bali protes, tapi Soekarno lupa untuk membahas itu karena fokus pada pembahasan di sila pertama itu di Pancasila. Sehingga belum dibahas, Soekarno sudah terlanjur mengetuk palu dan itu sudah sah ya. Tapi orang Bali pun akhirnya dia menerima ya tentang tetap pada kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa di alinea ketiga pembukaan. Dan itu tidak bisa dirubah ya kalau pembukaan itu. Undang-undang bisa dirubah, tapi kalau pembukaannya tidak bisa dirubah.
juga karena kita ini perlu negara yang sempurna ya, selain mengesahkan undang-undang dasar dan para ininya juga membahas menetapkan pemerintah ya, di mana Soekarno-Hatta sebagai duit tunggal presiden dan wakil presiden, juga para menteri-menterinya, kabinet-kabinetnya, termasuk juga menetapkan wilayah 8 provinsi ya. Itulah negara kita yang terbentuk di sidang-sidang PPKI, sudah jelas kita mantap untuk melangkah membuka lembaran baru itu ya. Tetapi seperti yang sering saya sampaikan ya, yang di awal tadi, bahwa memang tak seindah yang diharapkan ya. Cobaan datang ya. Karena masa-masa indah kita di bulan madu kita tidak lama ya, di bulan Agustus 45 itu. Karena kita di tahun itu, di akhir tahun 45 kedatangan sang mantan ya. Jadi baru aja bulan madu ya, sang mantan menggoda ataupun mengganggu. Siapa sang mantan yang saya maksud adalah Belanda ya. Belanda yang notabene merasa masih memiliki Indonesia, karena yang mengalahkan Jepang adalah sekutu ya, temannya Belanda, sehingga merasa punya hak untuk kembali merebut Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri telah menentukan jalan lain ya, telah menentukan pilihan hatinya gitu ya, telah bersikap mandiri ya, tanpa tergantung pada mantan itu gitu kan. Bagaimana coba dalam hati Anda, kalau dalam perasaan Anda, kalau ada seorang mantan ngajak balikan terus Anda sudah punya yang lain? Mau bagaimana coba? Ini apa-apa, saya sambil kita santai aja. 2 menit lagi ya, 3 menit lagi. Maharani, Menutup hati, Pak. menutup hati siapa nih? Kamu kapan terakhir ingat mantan? Ketika Bapak bilang mantan, langsung ingat, Pak. Ya nggak apa-apa ya, karena tidak bisa dilupakan masa lalu itu ya. Kalau memaafkan oke lah ya, tapi melupakan tidak, itu kan ya. Manusia itu kan seperti itu ya. Setuju nggak? Coba yang perempuan biasanya yang lebih ini. Maharani, apa jawaban kamu kalau mantan ngajak balikan? Ya, Pak. Mau diterima Belanda? Enggak. Itulah kurang lebih ya alasan kenapa kita tidak lagi menerima Belanda ya. Karena mungkin ya, bagi Belanda kita adalah mantan terindahnya ya. Sedangkan mungkin Belanda menganggap ya cinta mati ya. Bayangkan tidak sakit bagaimana Belanda ya, kalau kita lihat kenapa Belanda ngotot ya. Sampai tahun 50, sampai tahun 60, Belanda kan tetap ingin masih bermasalah ya, sampai Papua itu tahun 60. Di 20 tahun awal kemerdekaan Belanda masih ngeyel gitu ya. Masih belum move on ya ke Indonesia. Nah, sehingga ketika itu Belanda ya, saya bilang tadi ya, mereka itu kan sudah 300 tahun lebih ya menjajah kita, mungkin sudah menghabiskan ribuan ton kekayaan, triliunan rupiah, mungkin tidak terhitung dengan ukuran harta itu gitu ya, karena sudah terlalu banyak yang kita renggut oleh Belanda gitu ya, dari kita. Sementara dalam hitungan hari di tahun 42 datangnya Jepang, mereka kocar-kacir oleh Jepang ya. Mereka sudah direbut oleh Jepang dalam waktu yang tidak lama, itu kan. Bahkan mereka sudah lama tinggal di Nusantara, tinggal di Indonesia. Yang tambah Belanda sakit itu ya. Jadi yang mengalahkan Jepang adalah sekutu ya, masih timnya Belanda lah ya, termasuk Belanda yang mengalahkan Jepang itu. Tetapi ternyata memang tidak bisa memiliki Indonesia lagi gitu. Itu yang membuat tambah sakit Belanda ya. Sehingga ya saat itu ya mau bagaimana lagi ya. Kalau sudah, walaupun itu mantan yang terindah ya, mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku. Itu ya, jadi tak bisa kita. Dan nanti ya, Belanda akhirnya memprovokasi internasional untuk supaya kita sulit mendapatkan pengakuan dari dunia ya. Sampai akhirnya ada agresi militer Belanda 1, 2, 3, 1, 2, ada perjanjian Renville yang mungkin saya sudah ini,
kita pun mengubah bentuk negara ya dari negara pertama bentuk pemerintahan dulu ya, dari presidensil ke parlementer oleh Hatta, kemudian mengubah bentuk negara di tahun 49 ya. Puncaknya kita menjadi negara RIS dan UDS 50 ya di tahun 50. Itu ya. Tolong Anda pelajari lagi ya di masa-masa perubahan sistem pemerintahan dan sistem bentuk negara di era itu ya sampai ke 43 ya. Jadi dua video yang saya diskusikan dengan Pak Randi itu di bagian itu Anda pelajari lagi ya. Nanti minggu depan kita nyambung ya dari dinamika perubahan bentuk negara dan bentuk pemerintahan ya. Karena berubahnya kita menjadi RIS dan menjadi UUD 50 berarti kita sedang tidak berpancasila ya. Sesuai harapan di proklamasi di PPKI ya. Oke. Teman-teman ya, kita jumpa lagi minggu depan. Saya minta Anda pelajari banyak pertanyaan mengenai hal-hal itu dan itu untuk sebagai bahan ujian UTS gitu ya. Pertanyaan dari Anda. Hanya kalau Anda tidak baca pertanyaan, saya juga tidak bisa membahas secara ini. Sekian, mohon maaf, waktu lebih sedetik, semenit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.